gue bisa kayak begini itu karena memang terpaksa. Maksudnya dari ratusan ribu cukup, tapi sampai jutaan cukup juga. Itu gue ngerasa karena gue terpaksa. Terpaksanya dalam arti di ruang lingkup kerjaan gue yang di situ memang misal waktu pas gope ratusan ribu, gue bisa tuh makan warteg Oh sekarang enggak. atau makan di rumah. Iya, Sekarang jadi sekarang nggak bisa karena memang gue masih ada di dalam kegiatan itu. nggak bisa bawa bekal kan. Bisa bawa bekal iya, cuman kan nggak selepas di bekal doang. Gayanya tuh maksudnya ruang lingkupnya itu orang-orang yang ada di sekitar kegiatan kerjaan gue itu ya apa ya, Iya ya. membawa gue menjadi seperti itu. Iya paham, makanya di situ bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di spekulasi Rahe yang paling oke, paling kece, paling mantap lah pokoknya. paling beli. Ya sedikit, Iya sedikit. but we have so much information for you, man. Alright, my man, I love it. This is my jam. This is Brazil. Ini dom, ingat gak dom? Dom, ingat gak dom? You long ago in your home. Don't forget to subscribe, like, share, Alright. komennya. Berada, ya. Yeah. Semoga teman-teman semua selalu happy hidupnya gitu. Yes, alright. I want to talk about you about what. Kalau digabung sama jadi jelek dah. jadi melemot ya. Sosok Inggris lah. Inggris tabrak lari. Oh, tablak. Itu udah L-nya udah duluan tuh. Iya. Tabrak. Oke. First of all, Yang simpel aja lah. Oke. Simple. Bahkan simpel aja bahasa Inggris. Yang Iya nggak sih? yang ringkas saja. Oke. Jadi pada hari ini teman-teman semua kita akan coba berbicara ya. Iya. Mengenai hidup gitu. Iya Karena dong. kita kan hidup di dunia. Kan? Iya. Ya kalau misalkan udah meninggal gak bisa nonton dia. Dark banget. Karena kita hidup di dunia, ya pasti kan nonton. Iya. Tapi pernah nggak lu dengar itu? Hidup tuh simpel-simpel aja, kata-kata itu. Hidup tuh simpel aja. Pernah nggak lu dengar Iya, kata-kata itu? pernah sih. Itu gue sering yang kayak dia abis mungkin atau mungkin sedang berada dalam masalah. Enggak juga kali ya. Mungkin ya. Iya, jadi kayak dia udah capek kayak udah hidup simpel aja lah gini. Gue pun sekarang hidup mau simpel, maksudnya mau yang normal aja. Emang sebelumnya nggak Nggak, normal? maksudnya kayak nggak mau naik kora-kora lagi. Itu mah emang adrenalin lu udah habis. emang semakin tua. Gue udah nggak mau. Emang semakin tua adrenalin hilang. Lebih banyaknya ningkatnya tuh apa? Ke jokes. Itu kan akhirnya yang simpel. Gue udah mau lurus-lurus aja gitu. Ya itu bagus sih. Tapi emang kalau ngomongin hidup simpel tuh ya, emang ada beberapa orang juga yang banyak lagu. Jadi dia penyanyi. itu single. Oh berarti jomblo. Enggak apa-apa tadi. Iya berarti emang dia banyak lagu gitu. Banyak banget tingkahnya yang membuat dia tuh seakan-akan secara tidak sadar hidupnya dia tuh yang membuat masalah ya dia sendiri. Artinya ya jadi kecot tuh hidup lu gitu. Kayak misalkan contoh, lu nggak mampu nih Ju mau beli MacBook, tapi gue paksain dengan cara gue ngutang atau gue apalah. Itu kan sebenarnya kalau emang lu nggak mampu nggak usah maksain gitu. Jadi mending kalau emang mau bener-bener mau beli MacBook juga, anjir gue jadi curhat ya. Jadi kalau emang gue mau beli MacBook juga ya udah, gue kan nunggu saat gue mampu aja. Mungkin taraf gue sekarang masih di taraf yang mungkin kebeli bukan MacBook kali gitu. Jadi ya
ya udah gue kalau emang belum ada ya gue nggak usah beli duitnya. Kalau maksudnya belum ada duitnya gue nggak usah beli MacBooknya. Kalau emang udah ada beli ya emang udah saatnya. Berarti ya gue juga punya prinsip gitu ya, yang nggak ada nggak usah diada-adain. Iya benar, masalah ya biasanya gitu gitu. Iya masalah. Jadinya masalah ya, kalau nggak ada diada-adain ya. Iya jadi Iya kayak sih. gitu. Gue pernah dengar juga kata-kata sumber masalah itu Ah, asumsi iya dan juga ekspektasi. Jadi turunin aja asumsi sama ekspektasinya. benar, iya benar karena memang kadang apa ya, orang tuh nyari penyakit, Iya betul. nyari banget penyakit. Kayak gua nih misalkan contoh, gue tahu nih sebenarnya kalau misalkan gue ngeliat gue bakal sakit hati tapi gue mau ngeliat gitu. Nah penting gue sendirian. Harusnya begitu ya, Iya. harusnya begitu. Dan memang juga sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin hidup itu simpel ya, hidup sih sebenarnya Bersyukur ya sama sabar. betul itu cara paling the best ever in this world ya. Iya. Tapi memang yang simpel biasanya nggak mudah. Yang namanya simpel ya tapi nggak mudah. Tapi Sama benar. kayak ibaratnya permainan sepak bola lah. Yang simpel itu kan passing cari ruang, passing cari ruang. Tapi nggak banyak tim yang bisa gitu karena nggak gampang. Betul. Lebih gampang dribbling kan. Dibrang dibling. Dibrang dibling. Diberang Dribbling. dribbling. Iya, ini dribbling terus dribble gocek kan. Banyak goreng. Itu nggak Kerebut itu nggak simple. Tapi yang simple tuh malah nggak Passing. mudah. Iya, sama kayak tadi bersyukur sama sabar. Ya, itu kuncinya. Tapi kan kayaknya nggak mudah gitu. Harus banyak belajar juga kan. Apakah di saat kita dikasih kenikmatan rezeki kita bisa bersyukur? Ketika kita dikasih cobaan ujian kita bisa sabar? Iya nggak sih? Cuman itu doang sebenarnya kan? Iya betul. Sama gue ngerasa kayak iya belakangan ini ya gue ngambil dari hidup gue aja nih, nggak tahu mungkin teman-teman kalau misalkan emang juga ngerasain atau mungkin punya case lain boleh lah ya komen, boleh lah di komen gitu lah ya. Boleh. Gue ngerasa gue dulu penghasilan gue itu contoh atau real aja lah ya kisaran angka 500 ribuan itu per bulan. Gue bisa hidup tuh, gue bisa jalan tuh, masih hidup. Gue bisa jalan-jalan tuh, gue bisa makan di luar yang enak gitu, gue bisa kayak ya menikmati masa muda gue. Ya alhamdulillah Allah ngasih kemudahan dan kelancaran dalam gue untuk mendapatkan rezeki yang berupa materi. Sekarang naik menjadi ya puluhan lipat gitu dari yang sebelumnya. Jujur li anjay, gue ngerasa udah naik nih kisaran angka 5 jutaan. Kok gue ngerasa cukup juga ya? Ya bagus lah kalau harusnya berlebih Ji. You know what? What? Lampu wattnya gede. I know what. Bedanya apa ya? Beda tulisan. WATT sama WHAT. Ya kalau yang apa watt. What? Nah, kalau lampu watt kayaknya 2. Ada gitu. Iya. Ada kayak tasdid ya. Jadi gua rasa bedanya makanya ketika penghasilan naik kehidupannya lu jangan berubah. Ya kan? Mungkin dulu cukup lu bilang tadi bisa jalan intensitasnya beda. Mungkin sekarang intensitasnya lebih banyak. Jadi uang yang menurut gua berlebihan itu untuk intensitas gua. Iya, misalnya nih lu mungkin dulu jalan sebulan sekali, sekarang bisa 4 kali 5 kali karena ada kerjaan. karena misalnya penghasilan naik, jadi makanya cukup aja, ngerti nggak? Rasanya sama gitu kalau dipikir-pikir, bisa jadi begitu. Gue jadi kepikiran gini Ci, nggak tau ya, gue ngerasa justru gue gara-gara ngomongin intensitas jadi gue ngerasanya kayak
gua bisa kayak begini itu karena memang terpaksa. Maksudnya dari ratusan ribu cukup, tapi sampai jutaan cukup juga. Itu gue ngerasa karena gue terpaksa. Terpaksanya dalam arti di ruang lingkup kerjaan gua yang di situ memang misal waktu pas gope ratusan ribu gue bisa tuh makan warteg Oh sekarang enggak. atau makan di rumah. Sekarang. Iya, jadi sekarang nggak bisa karena memang gue masih ada di dalam kegiatan itu. Nggak bisa bawa bekal kan? Bisa bawa bekal, iya, cuman kan nggak selepas di bekal doang. Gayanya tuh maksudnya ruang lingkupnya itu orang-orang yang ada di sekitar kegiatan kerjaan gue itu ya apa ya, Iya, membawa gue menjadi seperti itu. iya paham, makanya di situ bedanya. Iya, Makanya kalau yang gue pernah dengar juga, Islam itu mengajarkan bukan tetap jadi kaya, tapi hidup sederhana. Bukan hidup sederhana karena nggak punya duit, tentu punya duit tapi hidupnya tetap sederhana. low profile. Hidup sederhana, tapi harus kaya untuk menjadi orang dermawan, untuk bersedekah gitu. Jadi sebenarnya memang kebanyakan ya karena lingkungan sih. Nah, itu yang gue maksud. Jadi Iya, faktor lingkungan itu yang memaksakan gue untuk merubah. iya padahal sebenarnya ya tergantung sih. Memang ada hukum sosial itu ya. Gue juga ngerasa sih. Artinya kalau kita kuat-kuat mah sebenarnya bisa-bisa aja kali. Cuman mungkin emang nggak mudah. Bukan, nggak kayak gitu. Contohnya misalnya kayak gini deh. Mungkin makanannya sama kali ya. Gue makan di warteg sama makan di sana juga menu warteg gitu. Cuman harganya yang bikin beda. Oh kalau harga iya bisa jadi. Jadi gue beli sumpama susu coklat di sini harganya cuma 3.000, di situ bisa 7.000. 7 juta. Oh nggak nyampe ya. Itu bukan susu coklat, susu emas. Itu 7 juta. Karena harganya beda jauh. Itu lumayan dapat 7 gram. Kan 7 harganya jauh. Nggak jauh dah. Harganya sedang. Oh berarti 3 juta. Iya iya. Itu jadi kayak ya gue dipaksa Iya gitu. gue ngerti. Mau nggak mau nih gue aus. Biasanya gue beli susu coklat itu harganya lagi nyantai nih, lagi nyantai. Maksudnya dari penghasilan gue yang gope, gue bisa beli di warung dengan harga 3.000. Giliran gue lagi ada di tempat kerjaan, gue harus membeli susu yang sama, susu yang sama dengan harga yang berbeda. 7 juta tadi. Iya. Itu gue beliin satu kantor kayaknya. Iya iya. Paham. Mungkin juga faktor itu juga ya. Tapi kalau ya benar juga sih. Karena gue pernah ngelihat konten, maksudnya adalah orang misalnya dia kerja di kawasan elit gitu. Contohnya di mana sih kalau di sini tuh? Cepet apa? Oh anjay. Jangan di gitu. Jatuh S C bet. Nah, boleh. Bede gitu bisa. Ya, Jun. Bede gitu. Oke. Ya pokoknya di kawasan elit dia. Makanya gue pernah ngeliat konten kan biasa tuh. Terus dia bilang emang gaji lumayan lah, kisaran juta-jutaan juga, kasar di atas UMR lah kasarnya. Tapi dia bilang di sana emang kalau dia kerja nggak bawa mobil malu. Akhirnya dia mau nggak mau harus kredit mobil. Dan ternyata yang dia nggak tahu adalah mobil itu butuh perawatan, bahkan butuh bensinnya juga cukup mahal kan. Jadi ternyata akhirnya nggak nutup gitu, bahkan kadang mobil jadi nggak dirawat karena memang uangnya udah nggak ada. Iya. Terus outfitnya juga harus kayak sering beli baru karena teman-temannya pun begitu. Jadi kayak harus minimal belanja mungkin seminggu sekali kali atau apa. Mungkin bukan karena faktor teman juga, mungkin kayak misalkan contoh nih orang yang kerja di tempat elit ini sering ketemu dengan orang-orang penting. Jadi kalau misalkan emang pakai outfitnya itu aja, mungkin ya tidak memantaskan diri. Ya bisa juga itu. Cuman kalau outfit kan sebetulnya ya kayak beli sebulan sekali atau 2 bulan sekali masih oke sih kan. Iya beli sebulan sekali, cuman sekali beli misalnya 10 juta. Iya juga sih kan, tergantung belinya di mana. Iya. Ya. Jadi itu juga berpengaruh kan. Dibandingkan coba yang misalnya kerjanya di kawasan biasa-biasa, misal kayak gua nih
tapi dengan gaji yang bisa dibilang kecil gitu kan, nggak besar lah, tapi artinya dengan lingkungan yang gini masih oke gitu, ngerti nggak? Itu jadi sesuai gitu. Maksudnya berarti bukannya gue nggak bersyukur, balik lagi ke konteks yang tadi itu simpel caranya bersyukur. Bukan berarti gue nggak bersyukur ya, tapi karena memang apa ya, ngerasa gue tuh dipaksa buat kayak Iya. gini, sebenarnya gue nggak mau kayak Iya, gini berarti gitu. intinya kan jangan ikut-ikutan gitu kan. Nggak ikut Enggak, ini case yang tadi. Oh iya, kalau yang beli mobil gengsi segala macam itu memang salah, karena memang itu kebutuhan tersier yang sebenarnya lu nggak punya juga nggak apa-apa. Bahkan gue ngerasa kayak gue lebih keren aja pakai fasilitas yang ada, kayak misalkan Transjakarta, atau misalkan di situ ada ojol beca kalau ada ya kan. Ada di Jogja. Ada, lu kalau mau ke Jogja sono Jogja. Tapi ada kan beca di Jogja? Ada. Ada, gue pernah naik. Di Sunan-Sunan juga masih ada. Dulu depan sini ada dulu. Dulu Waktu gue SD. Dulu juga bajai keren. Iya sih. Nah itu di situ kadang memang, tapi uniknya di situ ya. Kadang ngerasa nggak sih kayak misalnya rezeki kita sekarang segini, tapi memang itu sesuai sama yang kita butuhin, misal lingkungan atau apa. Ya itu gue ngerasa, makanya pas gue mendapatkan suatu kemudahan dari Allah untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki gitu, ya memang mungkin sebenarnya di situ juga tersimpan catatan buat gue dari Allah tuh, Raju nih gue ngasih lu kayak gini karena emang kebutuhan lu udah kayak gini. Iya, mungkin sama juga sama orang menikah. Iya betul. Ketika ada istri artinya kan ada tanggung jawab yang baru. Ya mungkin secara kasat mata mungkin misalnya gajinya pun nggak nambah atau apa, nggak kelihatan gitu. Tapi ada rezeki yang membuat Ada dia cukup aja. gitu. Ada aja Misalnya itu. kan di situ. Atau mungkin tiba-tiba punya anak, maksudnya yang mungkin nggak direncanakan, atau anaknya nambah gitu. Itu ada lagi biasanya nggak sih? Kalau nggak direncanakan sih nggak mungkin ya, pasti rencana lah kalau misalkan nambah anak. Agak, maksudnya mungkin rencananya. Ngomong kayak gimana lo? Nggak mungkin kan direncanain. Gimana ya? Kebablasan gitu. Iya. Atau serangan fajar. Aduh, gila. Emang pagi-pagi tuh yang bahaya. Enggak, maksud gua kan misalnya kamu rencananya sekarang enggak gitu, enggak apa ya, aduh susah juga sih jelasinnya ya. Artinya enggak niat punya anak gitu. Tapi ternyata Kebablasan. ada yang nyelos. Itu dia. Kabur ya nyelos ya. Kena gitu. Ketangkep gitu. Ada yang nyelos. Lah. Akhirnya jadi gitu kan. Tiba-tiba rezekinya ada gitu. Ada, bener. Itu memang sudah di apa ya, sebenarnya udah alarm sebenarnya untuk kita. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi, mungkin dari satu sisi aja, tapi dari sisi yang lain juga kita lihat, oh mungkin memang gua alhamdulillah sudah lulus dari level sebelumnya, sekarang gua udah naik level selanjutnya nih. Cuman rezeki itu kan yang uniknya adalah kalau kita diem biasanya emang nggak ada gitu. Jadi kita harus ada ikhtiar, karena Allah nyuruhnya ikhtiar. Iya. Perkara hasilnya biasanya Allah kasih sesuai kebutuhan. Iya. Gitu loh. Misalnya kita ikhtiarnya apa kek, apa namanya, misalnya kita keluar atau nyari apa gitu. Betul. Kan. Orang di Al-Quran juga fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Iya. Bertebarlah di bumi gitu. Nanti dikasihnya perkara hasil kita nggak bisa nentuin karena biasanya emang udah takdiran Allah dah. Betul. Dan biasanya dikasih sesuai yang kita butuhin sekarang. Betul. Gitu. Jadi gue juga mau ngingetin juga kalau misalkan rezeki itu nggak selamanya tentang materi, bro, gitu maksud gue. Ya. Ini kayak gue berkawan sama beliau ini rezeki yang luar biasa, karena mungkin sebagian orang di luar sana ngerasa rugi kalau kayak gue tuh sama beliau ini. Ceritain gue nggak kuatan orangnya. Dulu kan colok. Gue udah mau bangun vibrasi. Gejokes. Susah emang kalau ngomong sama bapak-bapak gitu. Rezeki itu termasuk lu tuh bisa berteman dan bahkan kenal baik sama para ulama yang bener ya. Iya. Maksudnya kita punya teman yang baik, keluarga yang baik gitu. Itu betul. Juga rezeki sebetulnya. Betul. Saudara yang baik. Karena gini Pak Ustadz, sebenarnya
teman yang baik itu adalah teman yang nggak bakal ninggalin kita di dunia maupun di akhirat. Artinya walaupun dia udah meninggal, tetap dikirimin doa. Betul. Dan semasa hidupnya, ketika engkau melihat wajahnya, ketakwaanmu bertambah. Langsung inget sama Allah Dan ya. ketika engkau berbuat salah, artinya mungkin bermaksiat atau apa, dia ingetin, bukan dibela. Karena sekarang banyak yang temennya selingkuh ditutupin sama temennya dari misalnya pasangannya gitu. Betul. Kan ada tuh. Iya. Kayak gitu. Malah dibantuin ya. Ya, jadi ya kalau bisa jangan. Itu juga termasuk rezeki juga. Dan ketika kita punya usaha, kita ketemu partner yang amanah, yang jujur, itu rezeki juga. Ya, betul. Iya, betul. Kita ketemu partner bisnis yang baik, itu sebenarnya rezeki. Gue pernah dengar dari orang kayak gitu, tanpa kita sadarin loh. Iya. Karena kalau lo mau, kita bisa aja ketemu sama partner yang mungkin dia berandalan gitu, nggak amanah gitu, terus nggak jujur kan. Itu bisa juga gitu. Betul. Jadi kalau ketemu orang-orang baik itu juga masuk rezeki sebetulnya, tapi kadang nggak kita sadari. Iya, itu dia. Tapi intinya biar kita nggak repot, hidup simpel aja lah. Iya. Kita begini nggak usah malu, yang penting kita kasarnya di luar nggak sibuk, nggak banyak tanggungan, nggak apa cicilan, nggak gimana gitu loh. Biar kita hidup juga lebih tenang, dan biasanya keluarga juga lebih harmonis kalau udah punya keluarga kan gitu. Mungkin cukup ya untuk hidup kalian teman-teman semua. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya sekali lagi. Dan terima kasih buat yang udah nonton, dan juga tonton terus spekulasi, karena insya Allah videonya terus ada gitu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.